Lembaga Kerohanian Islam Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya atau biasa disebut LKI FKUB yang merupakan lembaga, rumah, laboratorium, dan madrasah yang menjadi motor penggerak nilai-nilai keislaman di lingkungan FKUB menyelenggarakan acara Gemar Ramadan 2022 pada tanggal 23 sampai 24 April dalam rangka memeriahkan bulan Ramadan tahun ini. Gemar Ramadan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati bulan suci Ramadan sebagai sarana untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan untuk menambah ilmu agama. Acara ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa aktif Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Ada berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari berbagai jenis lomba dan kajian Islami. Kami juga berkesempatan untuk mewawancarai Ketua Pelaksana Gemar Ramadan tahun ini, Ruhul Zihat Arizal. Berikut liputannya. Saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Pelaksana Gemar Ramadan LKI FKUB 2022, Kak Ruhul Zihat Arizal. Selamat pagi Kak Ruhul. Selamat pagi. Oke, perkenalkan saya Khalisah Fitri Anaba, SKB 2020 dari LPM FKUB 2022. Oke, mungkin sebelumnya boleh tahu dulu nih Kakak prodi apa, terus angkatan berapa? Oh ya, kenalin, nama aku Ruhul Zihat Arizal dari PSK 2020. Oke, mungkin langsung aja kayak ke pertanyaan yang pertama nih. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, apa sih Gemar Ramadan itu? Oh ya, jadi Gemar Ramadan ini merupakan inovasi terbaru dari Departemen Takmir LKI FKUB yang insya Allah ada beberapa perlombaan nantinya, dan insya Allah besok di hari Ahad akan ada kajian juga yang akan disampaikan oleh Dr. Habib Sahab. Oke, wah keren banget ya kayaknya acaranya. Lalu sebenarnya apa sih tema, esensi, output, dan harapan dari Gemar Ramadan ini? Berikut jawaban dari Kak Ruhul sebagai Ketua Pelaksana. Tema acara Gemar Ramadan tahun ini itu apa dan kenapa milih tema tersebut? Oh iya, jadi untuk Gemar Ramadan tahun ini itu untuk temanya ada menghidupkan hati di bulan suci dengan kalam ilahi. Kenapa memilih tema itu? Karena diadakan di bulan suci Ramadan, jadi dan ada hikmah untuk Al-Quran juga, jadi kita mengusung tema adanya hubungan dengan Al-Quran gitu. Masya Allah, apa tadi? Menghidupkan hati di bulan suci dengan kalam ilahi. Dengan kalam ilahi, Masya Allah banget ya temanya. Oke, mungkin kita langsung aja nih ke pertanyaan yang ketiga. Apa sih Kak kira-kira tujuan dan esensi diselenggarakannya acara Gemar Ramadan ini? Oh iya, jadi sesuai yang disampaikan tadi ya, untuk acaranya ini akan ada beberapa perlombaan. Jadi untuk esensinya ini diharapkan bagi kami itu bisa menyalurkan beberapa potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, terutama dalam lomba MHQ, lomba video dakwah, lomba video Islami juga gitu. Oke, pastinya buat menyalurkan potensi mahasiswa, Iya, tapi di bidang kerohanian juga mungkin ya. Bener banget. Oke, mungkin aku juga kepo banget nih, kan sekarang lagi masa pandemi ya pastinya. Aku kepo banget, apa sih tantangan yang Kakak dan teman-teman panitia yang hadapi sekarang selama mempersiapkan dan juga menyelenggarakan acara Gemar Ramadan ini di tengah pandemi? Oh iya, sebenarnya untuk masalah pandemi insya Allah udah nggak ada ya, karena dari kami itu udah mempersiapkan dari mulai protokol kesehatannya dan lain-lain. Tapi dari panitia ini kemarin ada sedikit kendala karena untuk proker ini termasuk proker baru, jadi mungkin ada kesulitan dalam mencari peserta, dalam mencari dewan juri, dan dalam menentukan bagaimana sih cara untuk penilaian dalam lomba-lombanya begitu. Oke, struggle-nya pasti ada aja sih ya kayak Tapi gitu. karena acaranya sudah dilaksanakan dan insya Allah berjalan lancar ya. Oke, nah mungkin dua pertanyaan terakhir ya Kak. Ya. Oke, mungkin apa sih output yang ingin Kakak dan juga teman-teman panitia berikan dari acara ini? Ya baik, jadi untuk outputnya ini insya Allah akan ada beberapa nantinya yang juara itu akan mencari relasi-relasi yang mungkin nanti apabila acara diselenggarakan lagi tahun depan itu akan lebih banyak peserta yang mengikuti acara ini begitu, dan mungkin dari beberapa peserta lainnya juga lebih antusias untuk mengikuti acara ini dan menyalurkan potensi-potensinya sehingga tidak hanya dipendam sendiri saja gitu, potensinya bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain juga begitu. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa langsung ke pertanyaan terakhir ya Kak. Oke, apa harapan dan pesan Kakak nih sebagai ketua pelaksana dari Gemar Ramadan tahun ini
dan untuk acara Gema Ramadan tahun ini juga. Oh iya. Jadi untuk harapannya semoga di tahun depan ini untuk acara atau proker Gema Ramadan ini dapat terlaksana lagi dan semoga dapat lebih baik lagi, karena kan seperti yang udah bilang tadi bahwa pesertanya sekarang masih kurang. Harapannya untuk kedepannya bisa lebih antusias lagi dari pesertanya dan bisa lebih banyak peserta yang ikut join untuk Gema Ramadan. Oke, mungkin udah sekian. Terima kasih. Hari kedua Gema Ramadan diisi dengan kajian Islami dengan tema keutamaan membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran di bulan Ramadan terhadap kesehatan. Kegiatan ini juga dilakukan di Masjid Nuri Syifa dengan agenda yang pertama pembukaan, pembacaan ayat suci, sambutan, pembacaan al-masurat, materi dan tanya jawab, ice breaking, pengumuman lomba MHQ, dan penutupan. Pada kegiatan ini hadir pula Habib Dr. Mustafa Syahab sebagai pengisi materi kajian Islami pada Gema Ramadan hari kedua. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu luring dan juga daring, dan dilaksanakan di tempat yang sama, yaitu Masjid Nuri Syifa. Dan untuk yang daring dilaksanakan via Zoom meeting. Berikut beberapa cuplikannya. menambah ilmu, iman, wawasan, dan juga menjadikan masjid itu sebagai poros utama kegiatan dakwah kita. Dan semoga dengan adanya kegiatan ini semakin menambah ilmu, iman, wawasan, dan juga produktivitas dari teman-teman semua. Masya Allah. Untuk Tribun Nabawi, Habib, itu bagaimana untuk menjelaskan secara patofisiologi. Misalkan saya ambil contoh satu untuk bekam gitu ya, Habib. Gimana nanti menerangkannya kalau misalkan ada teman-teman atau non-muslim yang tanya kepada kita sebagai dokter kaitannya dengan patofisiologi. Bekam Habib. Yang kita utamakan adalah bekam basah. Bekam kering itu tidak terlalu ini, karena bekam basah itu adalah untuk mengambil cairan, baik itu cairan terutama darah yang ada gitu, dalam kondisi seperti itu dengan tujuan apa? Memberikan darah-darah yang sisa-sisa yang kotor, yang merupakan yang mati itu disedot.